Haleluya. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan kita. Amin. Luar biasa saudaraku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pagi hari ini. Dan sungguh luar biasa. Kita semua diberkati oleh apa yang mereka berikan pagi hari ini. Baik, Pak Gembala lagi ada undangan ke gereja di Tiban. Jadi tadi dia titip salam buat kita jemaat di tempat ini. Dia tidak bisa mengikuti sampai selesai pada ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana kita menghadapi sesuatu masalah itu. Hari ini saya bikin judulnya, khotbah saya ini tidak ada slide-nya. Saya mau langsung saja, mungkin saudara mana gitu kan. Tim proyektor pun mungkin nunggu-nunggu kan. Gak ada hari ini, jadi tenang kalian. Tapi banyak ayatnya. Saya mau bikin judulnya pagi hari ini, kecilkan masalahmu, besarkan Tuhan kita. Saudara tahu, banyak hari-hari ini orang sedikit saja dibesar-besarkan. Sedikit saja tengok itu, langsung kita berpikir, wow ini tentang aku ini. Saya harap nanti saya khotbah ini jangan saudara merasa tersinggung pula kan. Aku dapat mati, wah aku dapat mati. Tapi nggak ada lah di sini. Tapi banyak orang di luar sana. Kenapa saya katakan di luar sana? Saya mau tahu, saya mau saudara bisa nanti mengasih tahu kabar ini ke mereka. Jangan besarkan masalah saudara. Suka sekali kita membesar-besarkan. Sedikit-sedikit, nah ini pasti. Tengok tadi, kekhawatiran kita lebih besar. Nah kan, suara saya pun besar. Hari ini saya mau menceritakan tentang kita belajar dari Elia. Saya dari dulu waktu kecil, nenek saya suka ini. Kalau orang Karo bilang turi-turi katanya, suka ngasih cerita. Makanya saya mau bawa hari ini cerita tentang Elia. Jadi agak lama lah Pak Marwan, gak apa-apa lah ya. Udah ke toilet tadi kan? Saya harap dia nak keluar lagi. Karena agak panjang memang. Hari ini saya mau kita belajar tentang Elia. Siapa itu Elia? Wow. Dia adalah nabi besar. Ya kan? Siapa itu Elia? Ini Nabi Elia adalah salah satunya yang sering kita dengar. Dia perintahkan kepada Tuhan, jangan turun hujan selama berapa? 3,5 tahun. Itulah Nabi Elia. Yang kedua, dia membangkitkan orang mati. Siapa itu? Ini khotbah Pak Aristo sering, dia suka kali membahas ini. Janda Sarpat. Janda Sarpat kan sering dikhotbahkannya. Jadi janda Sarpat ini kan waktu waktu Elia datang, dia minta bikin roti untuk Elia. Padahal roti itu tinggal sedikit, tapi dia bilang buatlah untukku. Lalu janda Sarpat ini buat. Kalau ku kasih ini kepadamu Elia, habis kau makan mati kami ini, gak ada makanan, kata janda Sarpat ini. Buat saja. Dibuat janda Sarpat ini. Akhirnya apa? Melimpahlah minyak dan tepung dan roti-rotinya semua. Tapi setelah itu mati anaknya. Kekenyangan, nggak tahu lah, nggak kenyangan atau gimana. Datang perempuan janda Sarpat ini, kau Elia ya. Ini bahasa saya, nggak ada di situ kau ya Elia, nggak ada itu. Kau ya, kau datang ke rumahku, ku kasih kau makan, kau anakku mati. Dibangkitkan Elia lah anaknya. Luar biasa kan Elia ini. 2. Sudah saya kasih tahu kehebatan Elia. Yang berikutnya apa? Ini saya akan kita buka Alkitab. Kalau ini kita buka, nanti nggak ada ayatnya yang bilang kan? Oke, janda Sarpat kita sudah bahas. Kita buka 1 Raja-Raja 18. Di sini Elia mengalahkan ratusan nabi Baal.
Ini yang mau kita bahas. Ini mujizat, hal-hal yang luar biasa yang Elia lakukan. Yang ketiga, 1 Raja 18 ayat 20. Oke, kita baca bersama-sama. Saya baca yang pertama, saudara kedua, dan seterusnya nanti sampai saya bilang stop. Karena dari awal tadi keduanya saya sudah bilang ini agak lama. Karena saya mau membawa saudara mengerti arti ayat ini, mengerti tentang Elia ini. Oke, saya baca yang pertama. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhanku. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat itu menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian dia berkata kepadanya itu, bila seekor lembu dan olalah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu kamu dengar nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Next. Udah ya, nextnya ya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh diri mereka dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ketika Elia kepada seluruh rakyat itu, kata Elia, datanglah dekat kepadaku. Maka dekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itulah datang Tuhan, Allah bernama Syahsyah. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan dari atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan tanah itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah
hamba Israel, dan bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah yang Tuhan, dan Engkau yang membuat mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam pan itu habis dijilat. Amin. Saudara lihat bagaimana Elia ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya tadi sudah ceritakan 2 kehebatan Elia. Ini yang ketiga. Dia bilang ke 400 orang-orang menyembah Baal itu, bikin persembahanmu, kau bakar, dipanggil Tuhanmu, suruh dibakarnya korban kebakaran itu. Mereka sudah jingkrak-jingkrak, mereka sudah menyayat badannya, menombak badannya supaya Allah mereka mengirimkan api untuk membakar korban bakaran itu. Tak terjadi apa-apa. Tak terjadi apa-apa. Akhirnya Elia mengejek, mungkin Tuhanmu sedang tidur, mungkin dia lagi sibuk. Elia ini kadang lucu juga, ngejek juga dia. Diejek orang itu, coba panggil Tuhan itu. Tak terjadi apa. Saudara lihat, ketika Elia membuat itu, dia buat korban bakarannya, ditambahnya lagi air di sekeliling mezbah itu, katanya 3 kali ditaruh air sampai banyak. Ketika dia memanggil nama Tuhan, apa yang terjadi? Dibakar habis korban bakaran. Dikatakan yang terakhirnya dijilat semua. Saudara bisa bayangkan jilat itu seperti apa? Licin, kalau lagi makan kan jilat itu nggak boleh lah. Tapi kalau di kampung kan ada orang kayak gitu, sampai dijilat. Inilah kehebatan Elia yang ketiga. Saya mau bahas sampai yang ketiga saja. Masih banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Elia. Makanya dia disebut apa? Nabi besar. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan yang namanya mujizat. Engkau harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Itulah Elia ini. Hebat gak dia? Bapak Ibu hebat? Kurang hebat? Kalau maaf, tak ada yang menjawab. Hebat dia Bapak Ibu. Dia bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Dia bisa memberitakan jalan turun hujan 3,5 tahun, hujan tidak turun. Dan ini dia tantang lagi semua orang-orang Baal ini. Itulah kehebatan Nabi Elia. Oke, sekarang kita akan masuk yang berikutnya. Di sini dia. Kenapa tadi saya katakan kecilkan masalahmu, besarkan Tuhan? Tadi kita sudah lihat bagaimana kebesaran Elia ini. Tapi ada satu clue yang membuat dia mengecilkan Tuhan. Kita belajar hari ini. Kita buka 1 Raja-Raja 19. Ketemu 1 Raja-Raja 19. Oke. Jadi waktu dia membunuh semua penyembah-penyembah Baal itu, kalahlah semua anggota-anggota Raja Ahab ini. Jadi Raja Ahab ini datang dia kepada istrinya. Siapa nama istrinya? Yezebel. Ini yang akan kita bahas. Oke, kita baca lagi. Kita baca lagi 1 sampai 8. Yang pertama saya baca, baru lanjutkan saudara yang kedua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi
itu dengan pedang, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Oke, kembali yang pertama. Saudara lihat, di sini menarik ini. Setelah dia menunggu, makanya tadi saya ceritakan kehebatan Elia kepada saudara. Setelah dia mengalahkan semua itu tadi, musuh-musuh itu, nabi-nabi dengan pedang itu, ngelapor si Raja Ahab kepada istrinya. Kadang laporannya hati-hati juga kan? Apa katanya? Isabel, itu si Elia sudah bunuh semua orang-orang kita dengan pedang. Baru apa kata yang kedua? Yang kedua bilang baru, Isabel marah kan, Isabel. Baru dia bilang, menyuruh orang mengatakan, disuruhnya orang mengatakan ini kepada Elia. Disuruh orang, bukan dia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, kata si Isabel itu, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka. Mendengar ancaman ini, tadi kita sudah baca, Elia lari. Baru ancaman loh. Memang wanita-wanita ini omongannya itu ngeri ya. Dia bilang suaminya curhat ini kan biasa suami Suraya Pak ya. Bapak kan curhat juga kan. Mungkin dia bilang, Mam, itu si Elia sudah bunuhnya loh nabi-nabi kita semua. Wow, dikomporin, kubunuh dia. Kirim orang, kasih tahu sama dia, biasa kayak gitu. Cuma lebih ganas suami istrinya kan. Suaminya baru ngomong, istrinya sudah oke bunuh. Kirim orang, kasih tahu sama Elia. Datang Elia, cicing dia, takut dia. Takut dia. Baru dikatakan ayat 3-nya apa? Dia lari, bahkan sampai apa? Seterusnya tadi kita sudah baca. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan mati saja aku. Baru mendengar omongan loh. Baru mendengar omongan orang sudah dibilangnya, Tuhan mati saja aku. Bapak Ibu, hati-hati mendengar omongan. Makanya saya katakan, hati-hati dengan masalah kecil itu. Masalah yang dia dengar itu kecil sebenarnya, kecil nggak? Yang datang si perempuan kok itu aja 450 nabi sudah dibunuhnya, bisa dia menghentikan matahari, bisa dia menghidupkan orang mati. Datang masalah kecil, geleng katanya. Sampai dia bilang apa? Bunuh saja aku Tuhan, ambil nyawaku. Aku tidak berguna sama dengan nenek moyangku yang dahulu. Jauh kali dia buat pelarian. Bapak Ibu hati-hati. Saudara hati-hati.
Jangan dengan masalah sedikit saja saudara larinya kemana-mana. Lupa saudara-saudara itu punya kuasa yang luar biasa gara-gara sedikit masalah. Lupa Elia, dia sudah melakukan mukjizat yang besar gara-gara ada omongan perempuan ini dia akan kubunuh. Saudara bisa bayangkan ini? Jadi buat istri-istri ini, bukan istri-istri aja lah ya, tapi karena ini kan istri di sini. Hati-hati juga ngasih motivasi ke suaminya. Jangan salah ngomong. Menakutkan memang. Nabi yang sebesar Elia takut. Saudara nggak sampai ke situ. Ayat berikutnya tadi dikatakan apa? Dia tidak mau makan. Tapi puji Tuhan dia datang malaikat menghibur. Inilah malaikat. Makanya kita sering bilang kan, malaikat yang akan menghibur, memberi penghiburan. Malaikat beri penghiburan, enggak penghiburan. Dikasih apa? Dikasih makan, dikasih minum. Nggak dimakan juga, tidur lagi dia. Dibangun lagi, Elia ada makanan. Bangun dia sampai, oh ada makan. Saudara tahu selanjutnya dikatakan tadi apa? Supaya kamu memiliki kekuatan untuk melari. Itulah, memang nggak terus disuruh lari. Kenapa saya bilang kekuatan untuk lari? Karena berapa lama dia lari? 40 hari, 40 malam dia cicing, saudaraku. Gara-gara omongan seorang perempuan. Saudara bisa bayangkan ini? Bagaimana ketakutan sih? 40 hari lari. Tapi ya, malaikat Tuhan kan, ya udah kalau kamu lari ini makan kan gitu. Makanya dikasih makan supaya dia buat sampai lari. 40 tahun tenaga makan itu dikasih. 40 hari. Tapi yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu apa? Jangan terlalu membesar-besarkan masalah dalam hidup. Ini kan dia buat besar kali ini. Sampai lari 40 hari loh. Bersembunyi nanti dia di dalam gunung. Bayangkan. Jadi the power of mama ini memang, nah kembali lagi kan. Kalau Pak Mentari senang kali dia. Tapi persoalannya bukan masalah mama dan ibu nih. Masalah sikap kita ketika kita menghadapi masalah. Jangan kita terlalu mendramatiskan segala sesuatu. Kenapa nggak kita kecilkan saja dia, kita besarkan Tuhan kita. Amin. Amin. Saya punya cerita. Ini dia. Pak Maron nggak di sini pula ya. Aduh. Jadi ada suami istri, ini kan, suami istri. Pagi-pagi bangun suaminya ini. Bangun dia bilangnya gini. Lupa. Jam berapa sekarang? Aku harus pergi, katanya. Pagi-pagi bangun. Jadi berantaklah mereka sampai ke kantor polisi. Sampai ributnya berantem ini. Gara-gara dia nanya aja kok sama istrinya. Dia bilang, Nova bangun jam berapa sekarang ini? Aku harus pergi, dia bilang. Datanglah ke kantor polisi. Ditanya polisi, kenapa kalian berantem sampai mau berantem ribut seperti ini? Tetangga terganggu. Masalahnya sepelenya Pak, kata suaminya ini. Iya, apa masalahnya? Kasih tahu kok kenapa ibu memukuli suamimu ini sampai berdarah-darah. Iya, siapa gak kesal Pak, kata istrinya ini. Bangun pagi-pagi, dia bilang jam berapa sekarang mau Pak, aku harus bangun. Terus apa masalahnya? Soalnya nama saya bukan Nova Pak, nama saya Novi, katanya. Yang mengerti silahkan mengerti, yang gak mengerti apa. Amin. Gak paham. Pastor Tribun masih bingung, apa artinya ini? Nova sama Novi Pak. Untung ya kami sama Pak Mentari ini. Kalau saya panggil istri saya kan Mama, Pak Mentari kan panggil istrinya Mama. Nah, tapi lebih enak Parista, dia panggil istrinya Adek. Jadi Dek sama semua kan.
Sempat Pak Mentari bilang tiba-tiba dek, kata saya sih. Wah, ya. Jam berapa sekarang dek? Kata biasanya ma katanya. Kalau Palestina ada terus, ada apa? Amin. Inilah sikap yang harus kita miliki. Kita harus mengenal siapa Tuhan itu. Jangan terlalu membesar-besarkan masalah yang apa kita alami hari ini. Saya ingat itu waktu dulu saya di Singapura. Jadi waktu saya sekolah di sana, kalau sudah ada panggilan itu, jadi pernah suatu hari, ini serius ini, saya dibilang, Timanta, tomorrow see me in office katanya. Kalau sudah dibilang ketemu saya di kantor besok katanya, wih, udah gak bisa lagi tidur. Apanya besok ini? Ini ada sesuatu yang salah ini. Lo tahu benar, saya tidak bisa tidur malam itu. Apa yang terjadi besok ini? Karena kalau biasanya sudah dipanggil itu, pasti kan ada masalah. Ini berat nih masalahnya. Tapi aku nggak tahu apa masalahku. Aku tanya lagi ke hostmasternya, bro apa masalahku? Aku nggak tahu. Kenapa? Aku disuruh besok menghadap ke kantor. Ini bahaya, betul. Karena orang yang menghadap ke kantor itu pasti ada masalah. Sudah bisa bayangkan. Satu malam itu saya tidak bisa tidur. Sampai di sekolah pun susah saya tersenyum. Begitu dia datang, teng-teng, terbuka pintu kan, senyum dia kan. Oke, saat ini kau datang ke kantor ya, makan dulu gitu kan. Dia kan biasanya pas kita makan datang, lagi makan siang jam 2, muncul dia tiba-tiba. Oke, makan kau dulu, selesaikan makanan, selesai makan datang ke kantor. Waduh, apalah ini. Jadi pada waktu itu, saya dengan ketakutan, saya pegang catatan kan, datang ke situ, berdiri. Ya, mam apa tadi? Gimana tadi makananmu enak? Enak. Apa kalian masak? Itu kan ada basa-basinya dulu. Ikan. Siapa yang masak? Siapa? Berapa cabenya? Banyaknya kan masih cerita semua kan. Berapa cabenya? Karena kan kita Indonesia, cabai kita kan 20. Kalau orang itu masak 5 cabenya kan. Nggak mencari semua orang itu kan gitu. Ceritanya. Setelah itu gini. Saya berdekat. Ada sedikit berkat ini, kau kirim ke istri. Saya sudah tadinya apalagi ternyata selalu saya bayangkan. Satu malam saya nggak bisa tidur mikirin itu, makan pun nggak enak. Saya kemana-mana mencari informasi apa yang terjadi dengan diri saya. Semua tidak tahu, seharusnya mereka tahu. Tapi satu pun tidak tahu. Ini khusus mungkin ini, tahu kesalahanmu katanya kan? Aku aduh. Karena kalau menghadap pasti ada masalah. Ternyata apa? Ada berkat. Ketakutan kita lebih besar. Jadi kalau hari ini ada masalah kecil yang kau hadapi, atau ada doa kita yang belum Tuhan jawab, jangan dibesar-besarkan. Jangan langsung dibilang, Tuhan gak sayang lagi sama aku. Oh, Pak Gembala gak mau datang ke rumahku. Oh, langsung saudara bilang Pak Gembala itu pilih kasih. Jangan. Berpikir yang positif kita terus Bapak-Ibu. Jangan lihat, Pak Timanta gak sedih melihat kepada pemuda kan marah dia sama. Enggak, wajah saya mau seperti ini. Suaranya besar katanya. Bapak-Ibu, saya gak tahu masalah kalian apa. Tapi mari kita belajar untuk menyikapi masalah itu, bahwa ada Tuhan yang besar bersama dengan saya. Amin. Mari kita belajar mengatakan bahwa Allah yang saya kenal, Allah yang saya besar, lebih besar dari masalah yang saya. Disitulah iman kita betul. Disitulah baru benar yang kita katakan, saya punya Allah yang besar. Maka seperti lagu kita tadi yang pertama tadi, judulnya apa? Ada di sini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Iya, kayak mana kita melihat kalau kita nggak bisa melihat Allah yang besar?
Tadi dinyanyikan, oh setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu. Tapi kalau kita membesarkan masalah, bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan ini setiap hari? Gak mungkin. Sekarang ada viral kan? Lah, apa pergi aja dulu. Apa pergi aja dulu? Kabur aja dulu katanya, keluar negeri. Sekarang hashtag kabur aja dulu, kabur aja dulu, kabur aja dulu. Siapa nanti di rumah ditulis pula situ kan? Tiba-tiba pulang Pak Supri, kok sore kabur aja dulu. Tulisan di situ. Mati gitu. Bapak Ibu, jangan kabur aja dulu. Bukan itu. Mungkin dari situ lah ini. Dari Elia mungkin orang yang dapat kata-kata ini ya. Karena Elia kabur aja dulu ini. Kabur dia ini. Nanti selesai juga memang. Tapi kabur aja dulu kata Elia. 40 hari dia kabur. Hah? Hadapi. Oh berat Pak, berat memang. Tapi kan kita sudah tahu, si Elia ini kan sudah mengalami. Yang saya buat tadi contohnya yang dia kerjakan tadi, sudah 3 mujizat besar yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan kasih dia kuasa bisa membangkitkan orang meninggal. Bagaimana bisa dia menghentikan matahari 3,5 tahun. Bagaimana dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal itu 450 itu, dibunuhnya semua dengan pedang. Jangan lupa ada kuasa yang besar bersama saudara dan saya. Amin. Tak ada yang amin. Amin. Jadi ada sebuah keluarga cerita. Tadi kan nggak connect Pak Supri. Nanti mungkin Pak. Ada satu lagi cerita saya ini. Jadi ada seorang mama mertua, ada 3 anak mantunya. Dia punya anak 3 cewek kan. Dia lihat semua anak mantunya ini baik-baik. Baru dia berpikir gini, aku mau tes kesetiaan dan kebaikan anak mantu ini katanya. Anak mantu yang pertama dipanggilnya, kau bawa dulu aku ke tengah laut naik kapal. Setelah ngapain Mak? Katanya, bawa aja aku ke tengah. Setelah sampai di tengah, lompat dia, cuk nyemplung. Langsunglah mantu yang pertama ini nyemplung, wah, ditolong, dibawa pulang. Sampai di rumah, mantunya bilang, ini benar-benar baik, dia setia. Besok pagi dibuka mantunya pintu rumahnya, sudah ada mobil Avanza di situ, dari mama mertua. Wow, senang dia kan? Wow, ditesnya lagi anak mantu yang kedua. Beda rumah lagi kan, datang lagi dia ke, mungkin ke inilah Citra Batang kan. Bilangnya, mantuku, ya Ma, kau bawa dulu aku ke Barela. Naik kapal kita, naik pompong, tapi kau yang bawa katanya. Naik kapal lagi dia barista. Nyemplung lagi yang mertuanya ini. Oh, langsung mantu yang kedua ini, wah, berenang ke kakaknya. Bawa dia lagi pulang. Baik anak mantu yang kedua. Besok pagi dibuka barista pintu, sudah ada Kijakinoba di situ. Dari mama mertuamu yang tercinta. Woi, hebat kali mau mertua ini, begitu kan? Mau mertuanya pun senang. Oh, mantuku pertama baik, yang kedua baik, mantu yang ketiga. Ini kemana dia? Happy Garden dia. Tolong dulu kau bawa aku ke jodoh, laut yang dijodohi itu, katanya sama mantu yang ketiga ini. Dibawanya lagi lah ke tengah, naik pompong sama kapalnya. Lompat mantunya, lompat lagi mak mertua ini. Tak, dia nyemplung. Pulang mantunya yang ketiga ini, tinggalkan sama mantunya. Pulang dia. Aduh, tenang, pikirnya kan. Besok paginya bukanya pintu. Yang parkir Mercedes-Benz. Tapi ada tulisannya di situ, dari bapak mertuamu. Gak nyambung juga apa-apa. Haleluya. Yang paham aja lah
lanjutkan lagi. Nanti saya jelaskan. Karena yang kedua tadi kan yang ngasih hadiah itu mama mertua. Tapi itu yang Citra Batam dikasih Mercedes lebih bagus, yang ngasih bapak mertua. Kemana mama mertua? Amin. Kita harus belajar tenang ketika ada masalah itu datang. Elia dia tidak bisa tenang. Seharusnya ketika didengarnya kabar buruk itu, dia harus diam dan tenang dulu. Dia bereaksi, reaksinya parah sekali, sampai mau lari dan mau bunuh diri, bunuh aja, Tuhan katanya. Bapak Ibu, teman-teman semua ini anak muda, belajar kita tenang ketika kita menghadapi yang namanya suatu masalah. Santai dulu, doakan dulu Bapak Ibu. Jangan langsung pulang suami, kenapa pulang? Ngomong langsung kan. Kan ada sebagian di TikTok itu kan, baru dikasih uang, pak, diam semua. Bukan gitu Pak, katanya kan. Aku khawatir aja tadi sama Papa, kenapa lama pulang, katanya. Tapi di luar dia udah ngomong. Maaf ya ibu hari ini jadi korban. Jangan saudara komentari bilang, ini ibu udah buruk kayak gitu kan. Belajar untuk diam dulu lah. Dengarkan dulu lah. Kenapa nggak doakan dulu? Kenapa harus kita kerasak kerusuk dulu semua ketika kita dengar kabar buruk langsung kita telepon? Kau ngomong kayak gini sama aku ya? Oh, kita sudah berantem ternyata salah. Kita harus belajar menyikapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, Pak. Belajar untuk tenang. Diam kita dulu. Dengarkan dulu. Kalau seandainya si Elia ini diam, dia mengingat ada kuasa yang besar sama dia nggak perlu lari. Nggak perlu sampai dia bilang Tuhan bunuh aja aku tak berguna. Boleh mau. Tak perlu Bapak Ibu. Ketika kita belajar untuk diam mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Masih ada waktu ya. Gak apa-apa ya hari ini ya, agak panjang. Lanjutan yang tadi. Ini kan yang 19 ayat 8. Sekarang yang 9. Setelah dia lari, dia mau bersembunyi ke ke Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Sampailah dia di sana. Setelah sampai di sana, inilah dia ketemu dengan Tuhan. Tadi kan masih malaikat Tuhan yang datang. Sekarang dia ketemu sama Tuhan. Ini bagus juga. Mungkin sekitar apalagi Pak Maro udah datang, saya semakin semangat ini. Oke, kita baca. Saya baca yang 9, nanti saudara lanjutkan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja sejatinya bagi Tuhan Allah semesta. Karena saya meninggalkan perjanjianmu untuk menangkap kamu dan menangkap ibu dan karena soal tidak yang kasih dan mereka yang bicara berlaku. Oke, ingat nantinya, itu tadi intinya. Nanti saudara ingat itu. Selanjutnya saya baca. Lalu firman-Nya keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah gunung yang berasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjaanmu di sini, hai Elia?
Jawabnya, aku bekerja setiapnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menurutkan bersama-sama dan membunuhnya dari negara. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka itu jawab awakku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang bisa diberi Allah, dan yang benar-benar tidak mencuri. Amin. Sampai sini aja, naik ke atas. Saudaraku, lanjut lagi ceritanya tadi kan. Jadi setelah dia lari tadi sampai dia ke Gunung Horeb itu, datang Tuhan menemui dia. Dia bilang, ngapain kau di sini, Elia? Wow, dia berbahasa basi kan. Bilangnya apa? Semua orang sudah meninggalkan aku, tinggal aku sendiri. Saudara bisa bayangkan apa yang Elia katakan? Aku tinggal sendiri. Coba yang seperti tadi dikatakan apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Saudara, bla 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 bla. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawa. Saudara lihat apa yang Elia katakan. Datang lagi Tuhan yang kedua kali. Ayat berikutnya sama juga. Dia katakan, Tuhan, semua orang sudah pergi meninggalkan engkau, tinggal aku seorang diri, katanya. Coba lihat ayat 18 ini tadi. Seorang diri kan dia? Ayat 18. Coba sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang. Amin. Berapa? Elia katakan, aku tinggal sendiri. Tapi Tuhan katakan, aku meninggalkan 7.000 orang Israel bersama dengan kau. Dia bilang, gak ada lagi orang. Aku yang sendiri menghadapi masalah ini. Tuhan katakan, ada 7.000 loh samamu. Ada 7.000 orang Israel bersama dengan kau, katanya. Kenapa kau bilang kau masih sendiri? Ini yang saya katakan tadi kepada kita. Dia menganggap dia paling tertindas. Dia menganggap orang lain tidak ada lagi di sini. Padahal Tuhan bilang ada 7.000 lagi loh orang Israel bersama dengan kau. Wow, dia menghibur hatinya. Dia mau mencari kemuliaan Tuhan. Aku sudah berjuang mati-matian. Orang Israel semua pergi meninggalkan engkau, menyembah Allah yang lain. Tuhan katakan apa? Ada 7.000 orang bersama dengan kau. Di mana 7.000 ini? Enggak dianggap. Amin. Jangan saudara ketika banyaknya masalah istri pun kita nggak lagi ada di rumah kan? Atau suami. Tak ada yang mengerti saya. Atau saudara menganggap jemaat di sini nggak ada lagi karena masalah saudara paling besar. Bukan. Tuhan menyiapkan orang-orang di sekitar kita. Ketika Elia mau mati, Tuhan kirim malaikatnya untuk memberi dia makan. Diberinya dia kekuatan untuk lari itu. 40 hari dia sanggup lari gara-gara makanan yang dikasih oleh malaikat itu. Masih kita katakan kita sendiri. Hah? Ada malaikat Tuhan 24 jam menjaga saudara dan saya. Aktifkan itu. Percaya itu. Ada roh Tuhan yang besar bersama saudara dan saya. Percaya itu. Engkau anak muda, percaya ada kuasa besar bersama dengan kau. Dimanapun kita, sekolah, di luar sana, ada kuasa yang besar. Ada malaikat Tuhan yang menyertai kita.
Kita yang kerja di luar sana, ada bisnis proyek, percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja waktu tanda tangan itu. Saya senang Parista ini, tiap hari dia sekarang live. Jadi bisa kita mengawasi dia, kita tahu dia di mana kan, dan dia tahu kita lihat, bisa kita mengawasi. Berapa porsi laku hari ini ya kan? Sebelum tidur, selamat malam teman-teman, sampai bobok. Saya sering kita lihat kan, memantau, kita memantau aja. Ada yang memantau hidup kita Bapak Ibu. Walaupun kita nggak like nggak apa-apa juga lah, kalau bisa like lah. Biar naik dia Pak. Canda. Artinya saya mau sampaikan buat kita, ada kok terus yang memantau kita. Benar, kemarin istri saya ke Singapura dan ke Kuala Lumpur membawa keluarga jalan-jalan. Kan sudah lama kali di Kuala Lumpur. Saya teringat sama Pak Arista yang kami ke sana berapa puluh tahun yang lalu. Tapi kan aku udah lama kali ke sana. Udah jangan takut, aku bilang pergi saja, temani orang itu, keluarga 10 orang. Ya kan? Tapi apa yang saya lakukan dari sini? Saya pantau dia. Saya cek di Facebook apa yang harus dilakukan di sana, kemana harus pergi, taksinya seperti apa ngambilnya, bahkan saya yang bayar dari sini. Saya pantau istri saya dan keluarga-keluarga itu aman di sana. Kalau saya kurang sama, saya hubungi lagi Pak Riki di Singapura kayak mana? Mereka mau nginap di bandara, nggak mau di hotel mahal katanya. Udah sampai malam kan nggak pernah di hotel karena tiba di Singapura sudah malam. Kemana mereka? Saya kontak lagi, dia bilang udah tidur aja di situ, nggak ada yang marah. Kalau udah Pak Riki yang bilang aman lagi tidur. Kalau ada apa-apa tinggal telepon dia bisa marah-marahin imigrasi itu kan enak. Bisa ditrain dari luar, istri itu lepaskan orang itu, siapa berani kayak gitu? Nah dia bisa kan? Kupantau, kutanya lagi dia, udah tidur aja di situ. Besok pagi suruh bangun. Besok pagi bangun langsung ini pergi. Baru dia pantau lagi, dia mau kemana? Ini ambil pasnya, ini nomornya, uangnya pun dikasih tahu berapa, $5 baik, semua dikasih tahu. Saya kerahkan dia, bukan kerahkan itu yang baik. Saya tanya orang yang tahu untuk memastikan istri saya aman dan keluarga itu di Singapura. Apalah saya ini kan? Tapi saya pantau supaya dia aman nyampe balik ke Batam kan, nanti nggak balik pula kan? Salah kapal pula nanti. Apalah saya sebagai manusia, terbatasnya yang saya bisa lakukan. Bagaimana dengan Tuhan kita pencipta jagat raya ini? Dia lebih sayang istri saya daripada saya. Dia sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini katanya. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Bayangkan itu, untuk dunia ini dia kasih anaknya. Kita untuk makan aja pun susah kita kasih uang kan? Ya kan? Artinya apa? Itulah kasih Tuhan itu. Dan itulah yang ada bersama dengan saudara dan saya hari ini. Dia memantau pergerakan saudara, ada CCTV-nya. 24 jam dia tahu. Di kamar mandi pun dia tahu gitu. Masihkah kita membesarkan masalah dalam hidup kita? Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar membesarkan Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Jangan terlalu banyak khawatirnya lah. Belajar untuk tenang kita dulu. Duduk dulu. Istri-istri suami, biarkan dulu suaminya duduk di rumah, kasih dulu makan. Kenapa tadi terlambat pulang? Kok sedikit kali restoran? Kan bisa dijelaskan, dia Parista. Hujan tadi, kan bisa bilang hujan. Tapi jangan langsung rocos. Maaf ya ibu-ibu ya, karena ini ada tadi yang kita bahas. Tapi artinya mari. Kenapa nggak utamakan Tuhan dulu yang menyelesaikannya? Kenapa kita coba dulu seperti si Elia ini, dia lari loh.
Dia bersembunyi di gua. Sampai dia bilang tidak ada lagi orang bersama denganku. Semua sudah pergi meninggalkanku. Padahal dibilang di situ ada 7.000 orang Israel bersama dengan dia. Siapa yang membuat? Dia. Dari awal sampai akhir Tuhan menyayangi dia kok. Di dalam pelarian itu pun Tuhan kasih kok dia makan. Waktu dia bersembunyi di gua itu pun Tuhan datang kok menghibur dia. Masih datang Tuhan di gua itu. Diingatkan Tuhan lagi, ada loh Elia 7.000 sama aku katanya. Amin Bapak Ibu. Itulah Tuhan yang kita kenal. Kalau engkau merasa aku sedang lari, Pak, jangan takut, ada malaikat Tuhan yang akan menghibur. Oh, aku sedang bersembunyi, Pak, ada Tuhan yang akan datang menemui saudara. Kalau saudara lupa saudara sendiri, kalau saudara menganggap saudara sendiri hari ini, Tuhan akan ingatkan saudara, engkau tidak sendiri. Ada malaikat Tuhan bersama dengan kita. Ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang baik di sekeliling saudara. Jadi mari kita belajar untuk membesarkan Tuhan di setiap masalah. Jangan langsung membesarkan masalah. Bukan itu solusi. Biarkan Tuhan yang bekerja. Lewat masalah, problem yang kita harapkan, yang kita hadapi hari ini, biarkan Tuhan yang bekerja. Belajar kita menyerahkannya kepada Tuhan. Susah Pak, belajar disusahkan. Kalau gampang gak perlu sekolah. Gak ada kelas 1, kelas 2 kalau susah. Sarjana kelas 2. Tuhan tahu susah. Tapi Dia membentuk iman kita di sini. Dia mau membentuk karakter Kristus yang ada bersama kita. Christ inside, ada Kristus di dalam kita. Itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya ketika kita mempunyai masalah itu. Tidak lain. Gak ada niat Tuhan jahat. Gak ada niat Tuhan jahat sama saudara dan saya. Jangan berpikir Tuhan mau niat jahat sama aku ini, mencelakakan saya ini. Karena sehingga saya. Gak ada niat Tuhan seperti itu. Amin. Niat Tuhan baik. Dia membentuk karakter yang dalam diri saudara. Dia mau menunjukkan bahwa aku ada bersama dengan kamu.